2022. Kami sangat memohon partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu wali murid supaya putra-putrinya untuk divaksinasi. Nah, karena SD Batu Ampar 08, di sini tugas kami untuk melaksanakan program dari kementerian, program pemerintah, program kepala dinas. Tugas kami sebagai kepala satuan adalah wajib mendukung dan melaksanakan program pemerintah tersebut dengan mendata peserta didik yang belum dan sudah dilakukan pemberian vaksinasi COVID-19. Setelah disisir, anak usia 6-11 tahun di SD Batu Ampar 08 itu kita laporkan kepada dinas ada 330. Jadi nanti di akhir vaksin harus ada keterangan jumlah siswa itu 330. Kalau tidak ada, kami sebagai kepala satuan bertanggung jawab. Misalnya anak ibu sakit, yang tentu saja Bapak Ibu memberikan surat keterangan sakit. Nah, berarti misalnya 1, sudah berkurang 1 dari 330. Misalnya anaknya sedang demam, ya harus ada keterangan. Misalnya, Bu, anak saya kan begini. Yang penting Bapak Ibu datang ke sekolah karena putra-putri Bapak Ibu ini harus didampingi orang tua. Harus didampingi. Walaupun anaknya jagoan, pemberani, tetap orang tua mendampingin putra-putrinya. Jadi nanti di situ teknisnya nanti akan disampaikan oleh Bu Sophie. Jadi tidak semata-mata datang langsung divaksin, tidak. Tetapi ada pengisian form ya yang menyatakan anaknya misalnya pernah kena COVID atau sedang demam atau komorbid atau segala macam. Nanti di situ ada yang harus Bapak Ibu isi. Makanya saya minta Bapak Ibu membawa pensil, pulpen sendiri aja dari rumah biar nggak pinjem-pinjeman, nanti lama. Nah, dan nanti akan diatur. Jadi kita prokesnya tetap yang utama adalah protokol kesehatan. Silahkan Bapak Ibu nanti berikan kepada tim screening, misalnya Bapak Ibu anaknya bagaimana, yang jujur saja sampaikan, yang penting kami datanya Bapak Ibu sudah datang ke sekolah, untuk bisa divaksin maupun tidak, itu nanti adalah tim kesehatan yang akan menentukan. Ya, jadi saya nanti satu hari itu 330 data harus masuk kepada kami dan harus kami laporkan kepada dinas, tetapi berjenjang. Dari kami kita laporkan ke kantor Satlak, dari Satlak ke Sudin, Sudin ke dinas. Jadi nama-nama anak Bapak Ibu ini sudah ada di kami. Melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan vaksin COVID kepada peserta didik atau orang tua peserta didik. Kebetulan hari ini alhamdulillah walaupun waktunya mepet, pelaksanaan nanti tanggal 3 masih kita sempatkan untuk mengadakan sosialisasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Masih tetap 100 pesertanya. Dan kalau bisa bertambah, jangan berkurang. Memastikan semua peserta didik mendapat informasi mengenai percepatan vaksin COVID-19. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu bahwa di sekolah tidak mengadakan sosialisasi. Mungkin kalau yang tidak hadir pada hari ini, mungkin ada orang tuanya yang putranya 3 ada di sini,
atau mungkin yang terkendala oleh HP-nya, mudah-mudahan tidak menjadikan kendala. Tolong nanti Bapak Ibu Korlas untuk menyampaikan kepada orang tua murid yang belum bisa gabung pada hari ini. Mengerahkan peserta didik yang belum divaksinasi untuk melakukan vaksin COVID sesuai jadwal dan tempat yang sudah ditentukan. Berarti kita sudah mendapat jadwal dari kecamatan, itu kita tanggal 3 Januari 2022, nanti kita mulai pukul 8. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mendampingi putra-putrinya, karena kita hanya diberi waktu 1 hari dengan jumlah murid 330. Kita difasilitasi oleh Kodim, kita bekerja sama dengan Kodim. Karena vaksinasi ini hanya dilakukan 1 hari, saya mohon kepada Bapak Ibu wali murid, nanti teknik pelaksanaan itu akan diatur, nanti akan disampaikan oleh Bu Sofia. Jadi tolong patuhi jam-jamnya, waktunya, supaya nanti tidak terjadi kerumunan atau penumpukan massa di sekolah kami. Jadi Bapak Ibu harus tertib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. Nah, ini yang untuk vaksin. Untuk yang PTM semester 2, menurut kita payung hukumnya adalah keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. DKI Jakarta melaksanakan PTM 100%, baik guru dan siswanya. Jadi nanti setelah vaksin, nanti ada jadwal putra-putri Bapak Ibu untuk masuk ke sekolah 100%. Berarti semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ke sekolah semua. Tetap walau karena ini kemarin sudah latihan ya, istilahnya yang PTM terbatas kemarin yang 15%, tetap seperti itu, protokol kesehatan mungkin lebih ditingkatkan lagi. Nah, kita harus bekerja sama dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam Korlas. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena personil kami yang terbatas perlu bantuan dari Bapak Ibu Korlas. Untuk kerjasamanya nanti bagaimana teknisnya, kita rapat tersendiri dengan Korlas. Kita sambil menunggu untuk teknis pelaksanaan PTM ini, misalnya jam-jam belajarnya nanti menyusul pemberitahuannya sambil kita menunggu surat edaran dari dinas. Nah, Bapak Ibu saya kira sudah paham, jadi siapkan diri putra-putrinya, protokol kesehatan yang lebih utama, bekali putra-putrinya dengan makanan yang dibawa dari rumah karena tidak ada istirahat seperti waktu normal dulu, belajarnya jamnya ditambah, jadi tentu putra-putri Bapak Ibu juga harus sudah sarapan dari rumah, masuk tetap pukul 6.30. Selama di sekolah sekitar 3 sampai 4 jam belajar di sekolah. Kalau jam pelajaran itu 1 jam pelajaran 35 menit, kalau kelas tinggi itu sampai 6 kali 6 jam pelajaran. Ya, jadi mohon kita kerjasama, mohon dukungan dari Bapak Ibu, termasuk nanti sebelum vaksin, putra-putrinya sudah dikondisikan untuk sarapan, protokol kesehatannya
diperhatikan, dibawain masker, hand sanitizer, pokoknya yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Ya. Saya rasa dari saya cukup, untuk teknik pelaksanaan akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sofia Anissa. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak bisa dipahami atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas informasi dan juga sosialisasinya untuk persiapan vaksin pada tanggal 3 Januari nanti, dan juga informasi untuk persiapan tatap muka 100 pada nanti tanggal 4 Januari 2021. Baik, Bapak Ibu, orang tua murid dan hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Maka kita akan lanjutkan sambutan juga sekaligus lanjutan dari sosialisasi vaksin tahap 1 dan juga persiapan PTMT 100%, bagaimana teknisnya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu, akan dijelaskan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sofia Anissa. Kepada Ibu Sofia Anissa kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 08 Ibu Sumiyanti, yang terhormat rekan-rekan guru dan staf, dan yang terhormat dan saya cintai adalah semua orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan senang hatinya. Ya, oke, kita lanjut. Tadi Ibu sudah menerangkan mengenai vaksinasi. Ini adalah program dari pemerintah yang harus, mau tidak mau, harus kita jalankan untuk mencegah sesuatu atau mencegah penyakit yang sebetulnya kita juga ngerti ya, COVID itu penyakitnya seperti apa, tetapi memang ini sudah mewabah seluruh dunia. Jadi kita mau nggak mau harus was-was dan menjaga kesehatan kita. Untuk program pemerintah tahun ini, anak usia 6 sampai 11 tahun diwajibkan untuk vaksin, karena yang 12 tahun kebanyakan anak kelas 6 sudah vaksin. Tetapi menerima informasi kemarin ada 4 atau 5 anak di kelas 6 yang belum vaksin, diusahakan besok ikut bergabung vaksin dengan kelompok 6 sampai 11 tahun. Ya, itu obatnya nanti mungkin ada tersendiri dari pemerintah, jadi nanti akan dipisahkan 4 atau 5 anak itu. Nah, pelaksanaan yang akan saya sampaikan adalah, nanti saya akan menerangkan mengenai pembagian waktu kelas 1 sampai kelas 6 agar tidak ada penumpukan. Nah, sebelum saya membagikan pembagian jam kedatangan, saya akan menerangkan dulu mengenai apa saja yang harus kita siapkan di waktu anak nanti akan divaksin. Ya, pertama adalah anak harus sarapan dulu. Ya, jadi anak harus kenyang dalam keadaan fit, ya. Kemudian yang kedua adalah anak tidak sakit. Kemungkinan tadi Ibu sudah mengatakan yang menentukan adalah orang dari petugas COVID. Jadi walaupun anak batuk, pilek bawa aja ke sana, dan nanti yang menentukan adalah mereka. Ya, karena kita harus mempunyai data 330 anak ya, Bu? Ya. Ya. Jadi keadaan kondisi, kecuali kalau memang udah sakit di rumah sakit kita nggak bisa bawa ya, kecuali kalau hanya batuk, pilek bawa aja. Nanti yang menentukan adalah orang dari kemudian
Di waktu kedatangan, anak didampingi oleh orang tua sampai selesai. Jadi walaupun kelas 5, kelas 6 sudah bisa mandiri, tetapi untuk ini harus selalu didampingi karena nanti ada pengisian data. Ya, pengisian data yang diisi oleh orang tua. Kemudian nanti setelah divaksin, anak menunggu beberapa menit atau berapa waktu lah ya, setengah jam mungkin, untuk memastikan kondisinya setelah terima vaksin, kondisinya sehat atau tidak. Jadi jangan langsung pulang setelah vaksin. Kemudian terakhir sebelum pulang, informasi yang saya dapat, anak akan mendapatkan sertifikat vaksin seperti kita. Waktu kita divaksin, kita dapat sertifikat vaksin. Nanti melalui surat yang sudah di-print atau melalui WA, saya belum dapat informasi. Semoga saja sudah dapat sertifikat ya atau surat keterangan dari petugas COVID. Nah, untuk pelaksanaannya tekniknya adalah agar tidak terjadi penumpukan, yang kita utamakan untuk kelas 1A dan 1B itu kita berikan waktu pertama atau waktu yang nomor 1 agar tidak terlalu jenuh menunggunya. Ibu-ibu bisa mencatat atau nanti yang tidak sempat mencatat bisa Didengarkan. mendapat informasi dari Pak Nur melalui WA Group ya. Didengarkan aja dulu. Untuk kelas 1A dan 1B jam 8 sampai jam 10. Ini kita kasih waktu cukup lama karena kalau kelas 1 dan kelas 1 itu penuh dengan drama Korea tentunya ya. Yang nangis dulu, yang bujuk dulu, yang ini dulu. Jadi waktunya kita kasih waktu yang agak lama. Untuk kelas 1, khusus kelas 1 ya. Pemain drama yang paling keren adalah kelas 1. Kemudian untuk kelas 2, 2A dan 2B itu jam 10 sampai jam 11. Ya. Untuk kelas 3A dan B pukul 11 sampai pukul 12. Lalu kita tim COVID beserta guru perlu istirahat. Ini rencana kita akan istirahat dulu dari jam 12 sampai pukul 1. Istirahat 1 jam untuk ngisi bensin. Biar petugas dan guru-guru mempunyai tenaga kembali karena akan bekerja lanjut. Setelah istirahat, kita mulai lagi untuk kelas 4A, B, dan C, itu jam 1 sampai jam 14.30. Ya, jam 2.30. Lanjut lagi ke kelas 5A dan 5B, lalu ke kelas 6. Jadi A, 5A, 5B, dan kelas 6 itu lanjut ke 14.30 sampai 15.30. Itu kita kegiatannya sampai sore. Ya. Nah, untuk tidak ada penumpukan, bagaimana caranya? Biasanya kalau orang tua murid nih, anaknya ada yang di kelas 1, ada yang di kelas 4. Kelas 1 pagi, diboyong semuanya anaknya dua-duanya ke sekolah. Itu akan terjadi penumpukan. Kalau memang bisa, kelas 1 dulu yang dibawa mah. Ya, hanya 1 anak aja dulu yang dibawa. Nanti kalau sudah selesai, jemput lagi anak yang kedua, yang kelas 1 dipulangin dulu, biar istirahat. Jadi jangan dua-duanya karena nanti kita bekerja sama dengan orang luar. Ya, apalagi ini Bu, TNI ya Bu? Ya, Kodim. Kodim. Ya, kita berusaha untuk tertib. Bagaimana caranya supaya anak tidak lari ke sana, tidak lari ke sini. Karena anak kalau sudah di sekolah itu adalah dunia bebasnya dia untuk lari-lari. Karena ada lapangan lari, dia itu segala macam, diusahakan jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau waktunya dekat, misalnya ada kelas 1, ada kelas 2 boleh, tetapi tetap didampingi yang kelas 2. Jangan dilepas jalan ke sana, jalan ke sini sendiri, ya. Tetap didampingi, tetap dekat-dekat dengan ibunya. Biar yang kelas 1 dengan gurunya, ya.
teknik pelaksananya adalah sama seperti waktu kita vaksin kemarin, imunisasi ya, bukan vaksin ya, imunisasi. Masuk dari pintu gerbang, anak didampingi oleh orang tua, kemudian di sana nanti kalau tidak salah ada pengisian form, jadi disambut oleh oleh guru dulu untuk mengukur cek suhu. Ya, di depan kantor Pak Nur nanti ada tugas dari guru untuk mengecek suhu, kemudian dari pengukuran suhu diantarkan ke depan kantor guru, itu ada bangku nanti akan disusun untuk menjadi ruang tunggu sebelum di screening. Ya, nanti orang tua juga akan mendapatkan nomor urut. Nomor berapa yang duluan itu yang akan diperiksa lebih dulu. Setelah duduk di ruang tunggu untuk pemeriksaan kesehatan, nanti akan dipanggil nomor, kemudian akan diperiksa kesehatan anak. Ya, kesehatan anak itu mungkin nanti di depan ruang Pak Sam dan Pak Pur dan Bang Rohmat di depan gudang ya. Nanti dari situ di depan UKS sampai ke kelas 1 itu berjejer meja pemeriksaan screening dan vaksin. Saya juga belum tahu informasinya vaksin entah di dalam UKS nanti tergantung kepada dokternya apakah mintanya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tetapi kami sudah mempersiapkan di depan UKS sampai ke ke ruang rapat itu adalah meja untuk pemeriksaan. Setelah anak diperiksa, di screening dinyatakan bisa vaksin, anak kemudian divaksin. Setelah divaksin, anak jangan langsung pulang. Duduk kembali di depan kelas 1B dan 1. Di situ ada ruang tunggu lagi setelah vaksin. Nah, setelah vaksin diusahakan anak tetap didampingi tua agar tidak lari-lari. Ya, setelah menunggu beberapa waktu, biasanya kita suruh nunggu beberapa waktu untuk memastikan bahwa obat yang di dalam tubuh kita itu berjalan dengan lancar dan tidak ada efek apapun yang keluar. Ya, setelah itu anak akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan vaksin bahwa menyatakan anak sudah divaksin. Nah, setelah divaksin baru boleh pulang. Sampai di rumah juga anak jangan dibiarkan untuk lari-lari keluar. Karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah bibit penyakit yang akan melawan di dalam tubuh kita. Jadi usahakan anak jangan capek. Ya, itu. Kemudian untuk anak yang tidak bisa vaksin pada hari itu, setelah beberapa, misalnya sakit flu, misalnya tidak boleh divaksin, berarti ibu nanti didata dan kemudian akan divaksin di puskesmas terdekat. Ya, itu menurut informasi yang saya dapat. Ibu vaksin ke puskesmas terdekat. Kemudian bagi anak yang tidak divaksin itu tidak boleh ikut atau tidak boleh ke sekolah. Jadi tidak bisa mengikuti PTM. Karena yang PTM adalah anak yang sudah divaksin. Sama seperti di mall. Nggak bisa masuk mall kalau kita nggak divaksin. Sama sekolahan juga gitu. Tidak akan boleh ke sekolah jika anak tidak divaksin. Dan di dalam pembelajaran yang akan datang sudah tidak ada PJJ. Jadi anak yang tidak divaksin tidak dapat ke sekolah dan tidak dapat pelajaran di rumah dari gurunya. Jadi mau tidak mau kita harus mengusahakan anak kita untuk divaksin. Kemudian ada yang saya lupa nggak, Bu? Teman-teman yang kemarin kita rapat, ada yang saya lupakan nggak? Hanya itu. Jadi saya mohon kerjasamanya orang tua murid, baik kelas 1 sampai kelas 6 untuk bekerja sama dengan kami tim guru. Bagaimana caranya supaya guru-guru
dapat mengaktifkan pembelajaran dengan kelas yang komplit muridnya, ya. Karena ada beberapa orang tua murid yang berpikiran anak saya nggak akan saya vaksin. Alasannya apa? Saya juga nggak tahu. Berarti anaknya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu menurut informasi dari pemerintah. Jadi bagaimana caranya anaknya hanya orang tua yang bisa memberi pengertian kepada anak. Seandainya anak takut, kami di sekolah guru dapat membantu untuk memegangi atau memberikan informasi yang lebih lanjut kepada anak, ya. Kemudian saya lanjut tentang pembagian jam kedatangan anak tadi sudah ya, jam 8 sampai jam 10. Diusahakan di waktu anak datang sesuai dengan jamnya. Jam 8 berarti datang jam 8. Jangan di jam 8 anak jam 6 sudah nongkrong di sekolah. Nunggunya kelamaan nanti anak bete atau mood, jadi nggak mood lagi, dia malas untuk disuntik, divaksin, dia akan nangis segala macam. Kemudian kalau yang datang jam 11 tepat jam 11. Ya mama-mama ya, usahakan mama datang tepat waktu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak sekalian? Itu Bu, yang syarat Bu Sophie, maaf, Bu mau Sophie. mengingat yang persyaratan yang dibawa Bu Sophie pada saat vaksin Kia, Oh ya, jika punya sama terima fotokopi kasih. kakak dua lengkap. Ya, terima kasih Ibu. Makanya itu tadi saya tanya apa yang saya lupa ya. Oh iya, untuk persyaratan vaksin di waktu anak datang, jangan lupa membawa fotokopi KK dan kartu Kia. Ya, Bu Sophie kan karena nanti kayaknya nggak gimana? Kenapa? Kalau kayaknya nggak gimana? Nggak apa-apa, kakak aja. Oh iya. Rangkap Bu Sophie, rangkap 2. Rangkap 2 ya, Ma ya. Karena yang satu akan kita berikan kepada petugas vaksin, yang satu lagi laporan untuk sekolah. Bu Sophie, Dirangkap kalau Bu Sophie nanya, Kenapa, Ma? itu kalau udah apa? vaksin, KIA itu surat sertifikat vaksin anak kecil bukan Bu? Kalau anak sudah vaksin, Maksudnya Masuk vaksin sekolah waktu atau bayi, gimana, Bu? sertifikat vaksin waktu bayi itu Bu, imunisasi. Oh, beda. oh, kalau waktu bayi itu bukan vaksin, Ma, itu imunisasi. Ya, Anak bawa yang maksud saya gimana? Anak yang udah divaksin COVID kemarin pasti sudah dapat sertifikat vaksin, ya. Itu nanti Mama bisa lapor kepada guru kelas masing-masing, Ibu, anak saya sudah divaksin. Nah, guru nanti akan mengatakan, Ibu tolong difoto surat vaksinnya atau sertifikatnya. Jadi laporan kepada ibu guru kalau anaknya sudah divaksin COVID, bukan imunisasi. Jadi untuk persyaratan yang dibawa ke sekolah untuk yang pertama kali mau vaksin COVID itu cuma fotokopi KK ya Bu? Ya, dan kartu KI kalau ada. Kartu KI. Oh iya. Baik Bu. KIA. Ya, Bu Sophie kalau udah KI. vaksin tetap ke Baik, Bu. sekolah hari Senin apa enggak, Bu? Kenapa, Ma? Yang udah vaksin hari Senin tetap ke sekolah atau gimana? Yang sudah vaksin tidak usah ke sekolah, tetapi sudah memberikan laporan kepada gurunya masing-masing mulai dari setelah rapat ini. Oh iya, baik Bu. Yang sudah vaksin ya, Ma? Iya. Jadi guru mempunyai data di waktu tanggal 3 anak yang sudah vaksin siapa saja. Dan buktinya sudah ada. Surat keterangan vaksin dari tempat yang anak-anak divaksin.
Ada lagi pertanyaan, Ibu? Mau nanya Bu Sofi, nanti Boleh. untuk suntik vaksin itu anak-anak pakai baju sekolah atau baju bebas? Baju sekolah Ibu, Oke, maaf terima saya kasih. jawab baju sekolah Bu. Baik Bu, makasih Bu. Memakai baju Mudah-mudahan sekolah masih muat bajunya. putih-putih ya, Ma? Ya Bu, baik Bu, makasih. Jadi tidak ada pembelajaran habis vaksin, tunggu nanti pulang. Baik. Ada lagi pertanyaan, Ma? Kalau kurang jelas sekali saja saya tidak menyampaikannya kurang jelas. Mohon izin Bu Sophie, maaf. Mohon izin, maaf. Sudah Nanti akan ada sesi tanya jawab. Boleh? Ya, Bu Dian, terima kasih banyak. Ini yang saya jelaskan tadi takutnya ada yang nggak ngerti, jadi saya bisa jelaskan sekarang. Tapi kalau gitu ya udah, terima kasih banyak Bu Dian. Terima kasih Ibu sudah diberikan waktu untuk menjelaskan mengenai praktek apa namanya? Oke, saya kembalikan lagi pada Bu Dian. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Sofi Aniza atas sosialisasinya, penjelasannya untuk persiapan nanti vaksin pada tanggal 3 Januari. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya rangkum apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah dan oleh Ibu Sofia Aniza bahwa nanti kita tanggal 3 Januari 2021 akan ada program vaksin. Orang tua wajib untuk mendampingi putra-putrinya walaupun sudah kelas tinggi 456 wajib didampingi, dan orang tua diwajibkan membawa alat tulis ya, karena kita masih berada dalam lingkungan COVID, maka diminta dan diharapkan Bapak Ibu untuk membawa alat tulis sendiri dari rumah. Lalu silakan membawa persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sofia Aniza, yaitu kartu KIA dan fotokopi kartu keluarga rangkap 2, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu anak-anak diminta agar sarapan terlebih dahulu agar siap untuk menerima vaksin. Lalu baju yang digunakan pada hari vaksin yaitu adalah baju putih-putih atau seragam hari Senin. Setelah selesai dengan rangkaian vaksin, siswa nanti akan diminta untuk foto di depan banner. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan siapkan banner sebagai bukti sudah mengikuti vaksin. Lalu silakan Bapak Ibu share foto sudah vaksin di grup kelas masing-masing, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tadi teknisnya sudah disampaikan juga sama Bu Sofia Aniza bahwa kelas 1 A dan B yaitu jam 8 sampai jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu boleh dicatat-catat agar nanti tidak lupa. Lalu kelas 2A, 2B itu jam 10 sampai jam 11. Kelas 3A, 3B jam 11 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 13 kita adakan istirahat sejenak untuk semua kru. Lalu jam 13 sampai jam 14.30 dilanjutkan dengan kelas 4A, 4B, dan 4C. Lalu kelas 5A, 5B, dan kelas 6 dilanjutkan jam 14.30 sampai 15.30. Itu Bapak Ibu. Dan alur vaksin juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sofia Aniza bahwa masuk dari pintu gerbang, kita akan adakan pengukuran suhu, lalu diarahkan untuk masuk ke ruang tunggu di depan ruang guru, lalu nanti diadakan juga untuk screening, cek kesehatan dengan mengisi form dari yang terkait untuk mengisi kesehatan. Lalu dilanjutkan vaksin di depan UKS ataupun mungkin di dalam UKS karena belum ada kepastian dari pihak. Lalu dilanjutkan dengan observasi, yaitu menunggu kurang lebih sekitar 20 menit untuk melihat reaksi anak terhadap vaksin yang diberikan. Lalu selanjutnya anak diminta untuk foto di depan banner dan silakan Bapak Ibu kirimkan foto ke grup kelas masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya, rangkaian vaksin ini adalah persiapan untuk kita nanti masuk, insya Allah ya Bu ya, tanggal 4 Januari kita sudah persiapan untuk 100% tatap muka, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk tidak mengikuti vaksin maka tidak diizinkan tatap muka, tapi juga sudah tidak akan ada lagi pembelajaran jarak jauh, begitu Bapak Ibu.
Jadi kalau tidak vaksin maka dianggapnya tidak mengikuti pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, dari hasil sosialisasi tadi yang sudah diberikan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Sofia Aniza. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya yaitu kita akan adakan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang masih kurang jelas boleh bertanya. Baik, boleh melalui kolom chat atau boleh buka mic untuk mengadakan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kami buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh baik, ini ada yang respon? Muhammad Iskandar. Oh, makasih ya, Bu. Lagi ngejam, Bu. Ada, ini kita dari kolom chat dulu ya Bu. Ini dari nama Larejati Akil Umar, Miss Dian, Bu Sofi, saya kan ada 2 yang mau vaksin. Adiknya yang TK jadwalnya hari ini tapi lagi demam batuk pilek, jadi ditunda apa bisa bareng nanti pas tanggal 3. Bagaimana Bu, Ibu atau Bu Sofi yang menjawab? Ya, begini kemarin juga ada, saya izin menjawab ya. Kemarin ada yang mau vaksin di SD lain, kebetulan tidak diperkenankan waktu itu, sesuai dengan jadwal dan tempatnya masing-masing. Ya, nanti kita dibawa aja, dicoba Bu Dian, dibawa, kita tanyakan kepada dokternya atau tim dari Dinkesnya, Dinkesnya, berkenan atau tidak untuk memvaksin adiknya. Ya, baik. Boleh saya tambahkan Bu Dian? Ya, silakan Bu Sofi. Ya, menurut informasi yang kemarin saya mengikuti rapat, memang obat yang dibawa oleh mereka itu sesuai dengan jumlah peserta atau anak didik kita. Tetapi kemungkinan besar memang ada obat yang buat cadangan. Kalau seandainya obat cadangan itu masih ada, mungkin bisa. Baik. Ya, hanya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bu Sofi penjelasannya. Ya, jadi Mama Larejati Akil Umar ini nanti silakan anaknya dibawa dulu karena nanti kan sebelum sebelum vaksin akan ada screening dulu. Ya, nanti jadi yang menentukan pihak dari tim vaksinnya ya Ibu ya, Mah. Lalu ini berikutnya ada bagaimana Mama Larejati Akil Umar, cukup? Baik. Belum. Sudah cukup ya, Mah? Baik, ini berikutnya ada dari Mama Muhammad Iskandar. Izin bertanya, kalau anak kita tidak vaksin, apakah berdampak dengan sekolah? Saya orang tua murid Kendis, terima kasih. Bagaimana Ibu atau Bu Sofi untuk yang menjawab? Sweet, Bu. Jadi tidak diizinkan untuk vaksin sepertinya begitu Bu Sofi. Oh ya, baiklah kalau begitu. Kami dari sekolah mengikuti aturan atau perintah dari dinas. Bagi anak yang tidak mengikuti vaksin berarti tidak mengikuti PTM. Seandainya ada anak yang tidak vaksin, kami perbolehkan untuk PTM, itu nanti kami akan disalahkan besar. Ya, hanya itu saja Bu Dian, terima kasih. Berarti tidak bisa PTM. Ya, mungkin saya tambahkan begini Bu, tidak vaksinnya itu karena apa? Mungkin karena belum dokternya belum mengizinkan untuk divaksin, ya mungkin ini kerja ekstra Bapak Ibu guru, paling tidak ngasih tugas saja. Tetapi kalau dokter mengizinkan untuk vaksin, ya harus segera vaksin. Kita tunggu sampai vaksin. Dan itu sudah ada bukti-buktinya, misalnya hari itu tidak bisa vaksin karena sedang di rumah sakit, harus ada buktinya. Ya, jangan hanya karena batuk pilek alasannya tidak ke sekolah, tidak ikut vaksin, dan kami guru-guru memberi pelajaran terus itu kami akan disalahkan. Ya, hanya itu aja. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bu Sofi atas penjelasannya. Baik, jadi ini Bapak Mama ya, Mama Muhammad Iskandar. Jadi ini bukan berdasarkan kami
sekolah, tapi memang ini sudah ada peraturannya bahwa memang kita sedang percepatan vaksin untuk usia 6 sampai 11 tahun karena kita berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri ya Bu ya. Ya. Yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset, Menteri Agama juga yang sudah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021 itu kita sudah siap untuk PTM 100%. Makanya diarahkan untuk mengikuti vaksin gitu. Jadi jika memang terkendala untuk vaksin, silakan disampaikan kepada wali kelasnya apa halangan untuk vaksinnya, seperti itu ya. Cukup puas? Baik, terima kasih Ibu Sofia, Ibu Dia dan Ibu Imam ini namanya. Terima kasih atas Mama. masukannya. Oh iya Bapak, maaf punten. Sama-sama Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas masukan dan informasinya. Ya, Sama-sama. sama-sama Bapak. Terima kasih. Mungkin ada mama-mama lain yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang terganjal dengan berikut informasi yang sudah kita sampaikan. Oh, ini ada Mama Boleh saya Naila. menambah? Ya, Oh ya, silakan. tanya dulu. Oke, baik. Ini ada Mama Naila Kirana Larasati. Assalamualaikum, Miss Dian, Bu Sofi. Maaf mau nanya di luar tema. Pada saat PTM dimulai, apakah boleh pakaian seragam muslim biasa saat hari Jumat jika belum bisa beli seragam muslim dari sekolah? Bagaimana Ibu dan Bu Sofi? Untuk seragam apa ini? Setiap Hari hari Jumat, Bu. pakai muslim atau khusus hari Jumat aja? Ibu, Saat hari khusus hari Jumat, Jumat aja, Mama. Oh ya, kita tunggu sampai punya rezeki ya, Mama ya. Nggak apa-apa, pakai aja. Jangan sampai putranya ke sekolah tidak pakai baju. Pakai dah. Apa yang ada? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sudah jelas untuk Mama Naila ya. Jadi nanti untuk PTM 100%, mungkin karena infonya juga dadakan ya Bu ya, jadi banyak Bapak, Ibu, orang tua murid yang belum prepare nih karena sudah hampir 2 tahun tidak masuk, mungkin badan anak-anaknya juga agak muat, sistemnya sudah tidak muat. Ya kalau memang belum ada rezeki masih diizinkan untuk menggunakan seragam yang lama ya Ibu ya. Tidak dipaksakan karena memang kondisinya masih seperti ini ya, masih terdampak corona. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Mama Rendi Iwadi Biponggo. Assalamualaikum, maaf mau bertanya, apakah PTM dimulai tanggal 4 Januari 2022? Tadi belum disampaikan Ibu. Oh iya, betul. Terima kasih, Mama. Untuk PTM seharusnya dimulai tanggal 3 karena SD Batu Ampar 08 jadwal vaksinasi itu tanggal 3, jadi PTM ditiadakan. Tidak ada PTM dulu, kita gunakan 1 hari tanggal 3 ini menuntaskan vaksin yang 330 anak. Jadi kita mulai nanti tanggal 4 dan nanti akan saya berikan edaran kepada Bapak Ibu wali murid karena kami sedang menunggu 1 edaran lagi dari Kepala Dinas. Jadi pada hari ini belum bisa kami bahas untuk PTM. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Cukup jelas untuk Mama Rendi? Alhamdulillah, semoga Mas. Baik, terima kasih Mama Rendi ya. Jadi putusannya siap saja gitu, karena memang kadang-kadang kita seperti tahu bulat, SK itu dadakan ya Bu ya. Jadi informasinya memang minggu ini sudah ada, cuma kita belum ada SK, makanya belum bisa sosialisasi hari ini. Baik. Diumumkan secara jelas. Jadi ini untuk sosialisasinya saja. Jadi untuk jaga-jaga, rapi-rapi, cuci-cuci dulu semua segala perangkat yang sudah lama belum tidak digunakan, gitu, seragam-seragam biar bisa siap-siap ya. Ini ada lagi Ibu pertanyaan dari Makisya Zahra. Ya, gimana ya? Zahra, Assalamualaikum, Ibu mau izin bertanya. Ibu persyaratan vaksin harus bawa fotokopi KK.
tapi di kakak anak saya belum dimasukkan karena buat akte anak belum jadi-jadi, Bu. Banyak kendalanya. Gimana ya, Bu? Apa tetap bisa vaksin atau bagaimana? Kakaknya tidak ada. Ini maaf, Ya, putranya kelas berapa ya? Mama Keisha, Mama Oh, Zahra. iya. Oh, kelas Mungkin saya bisa bantu jawab, Bu. 2A, kakak yang lama mungkin ada, nanti kita Uh, tanya. untuk masalah kakak, anak itu tercantum anaknya aja yang dibawa. Jadi misalkan anak itu Putus. Putus-putus, Mas. Anaknya Halo? kelas 2A. Iya, mana? Iya, putus tadi. jadi gini, untuk nama anak yang di kakak itu tercantumnya di mana? Misalkan anak itu tercantum di kakak neneknya atau kakeknya, kakak tersebut yang harus. Jadinya anak itu tercantum di kakak mana, itu yang harus dibawa. Nur, ini masalahnya nama anaknya nggak ada di kakak. Untuk anak pasti tercantum di kakak, soalnya kan syarat PPDB dari dulu itu harus tercantum di kakak. Gitu. Belum Ini ada ada tercantum di kakak mana saja itu, Bu. Ini belum ada cantum dia kakak Mas saja. Dia pasti tercatat kok di kakak, mungkin di kakak daerah atau kakaknya bila aja. Di waktu masuk ke sekolah kan membawa kakak. Dan anaknya ada tercantum mah. Kakak yang waktu masuk sekolah mah, coba dibawa lagi dah. Atau mungkin Bu Sophie masih nyimpen kakak yang kelas 1 waktu Bu Sophie kelas 1. Siapa tadi namanya? Coba dilihat. Kezara kelas 2A, Bu Sophie. Keisha Tadi Zahra nggak Mama- ada nama di 2A. 2A. Atau mungkin gini, kalau misalkan anak tersebut belum tercantum di kakak manapun, usahakan diselesaikan dulu urusannya melalui Dukcapil. Soalnya ini terdata langsung melalui Dukcapil, gitu. Oh, berarti intinya yang belum tercantum di kakak ini selesaikan dulu kakaknya, baru nanti bisa vaksin. Itu aja, Bu. Oh, berkaitan dengan Dukcapil ya? Iya. Maaf Ibu, mohon izin mungkin kalau ada KIA-nya mungkin bisa pakai KIA ya, atau ada data lain nggak Bu Sophie, Bu? Kalau KIA nggak mungkin ada, soalnya kalau belum terdapat di Dukcapil dia belum punya KIA. Tapi selain kakak, apalagi nih Mas Nur yang bisa mewakili? Karena kan kalau kakak nggak mungkin bisa jadi cepet, ini kan untuk hari Senin. Ya kemungkinan ya tertunda, nanti ada susulan, mungkin ada susulan selanjutnya dijadwalkan. Ya, nanti Baik, langsung baik. ke puskesmas kalau sudah jadi Ya. kakaknya. Oh baik, seperti itu Mama Kesia. Jadi silakan untuk urus dulu berkas-berkasnya kakak-kakak. Nanti kalau sudah jadi baru ikut susulan dari puskesmas ya Bu Sophie ya. Kalau ada Ya. susulan di puskesmas Ya. biasanya. Baik, seperti itu Mama Kesia. Sudah cukup jelas ya. Mungkin ada lagi mama-mama yang lain untuk menanyakan perihal vaksin besok. Baik, ini ada dari Mama Khairan. Mama Nana Nurastiana. Miss Dian izin bertanya, untuk yang kelas 1 baju muslimnya kan sudah pesan, tapi belum ada juga info dari sekolah, itu gimana ya Bu? Apa boleh pakai baju koko muslim bebas? Bagaimana Ibu dan Bu Sophie? Mungkin Bu Ratna bisa menjawab. Bu Ratna Silakan bisa menjawab mungkin. oleh Bu Ratna. Silakan Bu Ratna, mungkin mau jawab, ini khusus PJ seragam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai
mengenai pakaian seragam muslim sampai saat ini dari pihak yang penyedianya belum ada informasi karena kita kan menunggu antrian penjahitan ya Maya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk sementara menggunakan pakaian muslim putih aja dulu ya Bu ya. Sambil menunggu Yang dari dia pihak punya aja. yang dia kira punya. punya aja gitu mah. Atau misalnya kalau punya baju muslim yang tangan panjang boleh dipakai dulu untuk sementara. Nanti sampai dari pihak penyedia seragamnya sudah ada, pasti langsung saya infokan gitu mah. Terima kasih. Tidak hanya putih ya, boleh warna ya. Soalnya kalau muslim itu rata-rata kalau bukan sekolah dia warna-warni. Iya baik. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk penjelasannya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, ini ada dari Bapak ya, ini Bapak Hairan. Terkait dengan vaksin untuk anak, apakah diwajibkan oleh sekolah? Bagaimana bagaimana Ibu dan Bu Sofi tadi sudah dijelaskan bahwa memang ini adalah program wajib ya Bu ya? Ini kami kan sekolah itu mendukung program pemerintah. Jadi kami juga termasuk program sekolah kami. Jadi kalau Bapak Ibu juga harus mendukung program sekolah kami. Kita ikuti program pemerintah. Seperti kita waktu itu harus vaksin, ya kita harus ikutin vaksin. Seandainya kita tidak vaksin, ternyata banyak kendala. Nah, untuk itu kami menghimbau, dari sekolah menghimbau. Kalau untuk mewajibkan itu hak Bapak Ibu semua. Tetapi kami menghimbau, bahasa kami menghimbau ya Bapak Ibu ya, untuk vaksin menghimbau. Tapi kalau untuk mewajibkan, saya tidak berani karena Bapak Ibu punya hak tersendiri. Tetapi kami menghimbau, kami mengharap Bapak Ibu mendukung program pemerintah. Itu saja. Terima kasih Ibu. Ini dilanjutkan lagi oleh Bapak Hairan terkait apa ini? Apakah hal tersebut bisa pertanggungjawabankan untuk dampaknya? Dari Bapak Hairan, Bu. Apakah Ya, nanti hal tersebut... Bapak silahkan dampingi putra-putrinya langsung bertanya kepada nakesnya. Kami hanya sekedar memberikan sosialisasi dan memfasilitasi sekolah kami ditunjuk untuk percepatan vaksin. Nanti Bapak Ibu yang ini langsung aja kepada tenaga nakesnya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Seperti itu penjelasannya Bapak Hairan N. Jadi untuk informasi-informasi yang terkait dengan vaksin silakan Bapak nanti dampingi putra-putrinya, lalu silakan tanyakan kepada nakesnya ya Bu ya. Ya. Karena nanti mungkin bisa bertanya langsung. Begitu, terima kasih. Lalu ini ada dari Ibu Mama Rahmi 12. Assalamualaikum Bu Dian, saya mau tanya untuk vaksin yang berusia 6-11 tahun itu hanya 1 kali saja ya? Ya, bagaimana Ibu dan Bu Sofi? Bu Sofi, waktu pengarahan dari Puskes, Bu Sofi? Ada tahap 1 atau nanti akan ada tahap 2-nya Bu Sofi? Terima kasih Bu Dian. Saya baru dapat informasi baru tahap 1 aja dulu. Sampai program pemerintah di tahap 1 ini terlaksana, baru nanti kemungkinan ada di tahap 2 sama seperti kita 2 kali. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bu Sofi. Mungkin saya mau menegaskan saja Bu Dian. Mohon maaf ini. Ya, Ibu, ya. Kami sekolah pemerintah. Jadi sesuai dengan instruksi atau arahan dari pemerintah yang kami laksanakan. Kalau seandainya ada orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya untuk vaksin, itu adalah kewenangan orang tua. Ya, kami hanya melaksanakan. Tidak murid, guru pun kalau tidak divaksin tidak boleh datang ke sekolah. Itu guru. Apalagi muridnya. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan, jangan sampai kita sudah divaksin, ada seseorang yang belum divaksin ikut bergabung, nanti kita kena dampaknya semua. 1 cacat, 1 sekolah akan ditutup. Ya, kalau ada 1 yang tidak
vaksin tetapi boleh masuk oleh kami, itu sekolahan akan ditutup dan resikonya akan ditanggung oleh kami dan Bu dan anak-anak bersama-sama. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Sofia Aniza atas penjelasannya. Semoga Bapak atau Ibu nih ya, Bapak atau Ibu Hairan sudah cukup jelas ya bahwa memang ini adalah program dari pemerintah, maka kita wajib untuk dukung program pemerintah percepatan vaksin usia 6 sampai 11 tahun agar kita juga siap untuk mengikuti PTM 100% agar semuanya dapat terlaksana lancar semuanya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada lagi, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah ya, Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Bagaimana Ibu dan Bu Sofi? Apakah ada tambahan lagi untuk? Sudah cukup Dian dari saya. Bagaimana Bu Sofi? Ya, karena nggak yang bertanya, jadi cukup. Cukup ya, baik. Sudah tidak ada yang bertanya. Cukup. Baik, mohon izin Ibu. Oh, ini ada satu lagi katanya dari Bapak atau Ibu Hairan ini. Ya, Bapak atau Ibu Hairan ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan secara langsung Pak, Ibu, dengan membuka mic-nya. Langsung aja video. Iya, silakan dibuka mic-nya, Bapak. Bapak atau Ibu nih, Hairan. Silakan Ibu. Boleh buka langsung mic-nya. kita bertatap muka. Ya, boleh silakan jika memang masih ada unek-unek atau yang ingin ditanyakan Bapak sebelum kita tutup. Dengan siapa ini Bapak atau Ibu Hairan? Silakan Bapak dibuka mic-nya untuk tanyakan kembali apa yang mau ditanyakan. Oh, tidak melalui kolom chat sepertinya Bu Sofi. Kita bacakan ya. Iya. Apakah sekolah sudah memastikan yang tidak divaksin akan berdampak pada sekolah dan murid lain? Begitu Bu Sofi. Ibu bagaimana jawabannya? Kalau tidak divaksin akan berdampak kepada sekolah dan murid lain. Apakah sekolah sudah memastikan yang tidak divaksin itu akan berdampak pada sekolah dan murid lain? pastinya berdampak kalau dia ikut PTM. Ya, nanti kami akan dicek kembali siapa saja yang sudah vaksin dan siapa saja yang belum. Dan kalau ada anak yang belum divaksin ikut PTM, kami yang akan dipanggil. Dan itu akan berdampak kepada teman-temannya atau orang tua murid yang lain. Kemungkinan bisa ditutup atau kemungkinan kalau tetap tidak divaksin ya pemerintah nanti yang punya keputusan. Baik, Bu Sofi, sepertinya sudah cukup, Bapak. Ini sepertinya saya dapat surat cinta. Ini saya ada yang langsung tidak mengizinkan anak untuk ikut vaksin. Apakah tidak boleh mengikuti pembelajaran di sekolah? Kalau memang betul tidak ikut vaksin sehingga tidak boleh tatap muka di sekolah, apakah itu tidak melanggar hak asasi seseorang? Sehingga dilarang untuk tatap muka. Bagaimana? Boleh Ibu? saya menjawab lagi, Bu? Boleh Bu Sofi, nanti saya tambahkan. Ya, oke. Ini kepada Papa apa Mama Khairan ya? Iya. Kepada Papa atau Mama Khairan? Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Memang berdampak, tetapi tadi sudah dikatakan kepada kepala sekolah, itu adalah ekstra keras kerja guru. Seandainya ada murid yang tidak ikut PTM, itu adalah ekstra kerjanya guru. Bagaimana cara kita berbicara kepada guru? Nanti itu Bapak sampaikan saja kepada gurunya. Ya. Tetapi jangan sampai guru bekerja 2 kali lipat. Makanya pemerintah menyarankan untuk dan sudah divaksin.
Karena guru kerjanya tidak hanya di satu tempat, di rumah juga perlu perhatian. Ibu mungkin ingin menambahkan, Bu? Siap, Bu Sofi. Jadi kalau memang ada anak yang tidak bisa divaksin, ya ini yang saya bilang, berarti putra-putri Bapak Ibu adalah anak istimewa yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Sementara yang lainnya PTM di sekolah, ada 2 anak, 1 anak yang tidak datang ke sekolah, berarti kerja ekstra guru, bagaimana nanti caranya memberikan pelajaran kepada putra-putri Bapak Ibu yang belajar di rumah. Kalau tidak maksimal seperti yang di sekolah, jangan disalahkan guru kami. Ya, kami tetap memberikan pelayanan walaupun gurunya kerja keras. Tapi mohon pengertian juga dari Bapak Ibu wali murid. Ya, Bu Dian, tadi saya lupa menginfokan, Bu Dian. Ya, silakan Bu Sofi. Waktu rapat dengan petugas COVID di kelurahan, dokter menyatakan obat ini tidak berpengaruh kepada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, maksudnya tidak berpengaruh gimana? Jadi yang berkebutuhan khusus juga bisa menerima obat yang akan diberikan kepada anak ini. Jadi sudah dipraktekkan di SLB atau di sekolah berkebutuhan khusus di daerah Condet juga, apa namanya Bu ya? Bukan ada di Rawinala sana itu ya? Bukan. SLB Yang di Rawinala. Di sana dia sudah. Iya, di sana dia sudah memvaksin anak-anak di sana. Jadi memang boleh anak-anak kebutuhan khusus untuk divaksin, tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala atau bagaimana, kalau masih penasaran, Bu, anak saya begini-gini, nanti gini, langsung tanya kepada petugas COVID-nya. Karena kalau mengenai hal itu, kami tidak bisa menjamin, pasti sehat, pasti ini, nggak bisa. Karena kami hanya menyarankan, apa yang dikatakan Ibu, menyarankan keputusan dari Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Ya. Saya tambahkan Bapak Ibu, nanti apapun, karena data saya yang masuk ke dinas itu 330, saya mohon nanti 330 ini datang ke sekolah, apapun nanti kebijakan dari dokter, kebijakan dari orang tua, saya datang hanya untuk mendaftar, anak saya nggak boleh vaksin. Silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nanti saya laporan 330. Yang diizinkan vaksin sekian, anak yang tervaksin sekian, yang tidak bisa divaksin karena sekian, terus mungkin anak yang sedang sakit, mungkin dirawat sekian, mungkin sekarang lagi demam berdarah misalnya, dirawat di rumah sakit, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada murid kita. Mohon maaf, sekian, terus yang data sekian. Jadi begitu saya jumlahnya 330 gitu loh, Bu. Silahkan mau vaksin mau enggak, yang penting datang ke sekolah, ada namanya, nanti kita pilah-pilah, yang ini yang tervaksin, ini yang tidak bisa divaksin, ini yang harus pulang, ini yang begini, ini yang tidak diizinkan vaksin. Jadi ada keterangannya. Itu saja, Bu. Bapak, saya tidak memaksakan karena saya juga tidak menjamin, tapi hanya melaksanakan himbauan dari instruksi Kepala Dinas dan melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan. Ini payung hukumnya seperti itu. Kalau saya tidak sosialisasi hari ini, tiba-tiba anak ibu divaksin, nanti saya yang kena juga. Tetapi seandainya Bapak Ibu tidak mengizinkan, itu juga hak Bapak Ibu. Jangan bilang sekolah memaksakan, tidak. Itu hak. Saya hanya membutuhkan data 330 siswa, keterangannya apa saja. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu dan Bu Sofi atas penjelasannya. Ya, tadi sudah disampaikan, begitu Bapak Hairan ya, bahwa memang tidak dipaksakan untuk vaksin ini, tapi vaksin itu adalah merupakan
rangkaian dari upaya dan pencegahan karena kita masih situasi pandemi. Jadi itu adalah upaya untuk menanggulangi pandemi khusus untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, begitu ya Ibu ya. Jadi memang diserahkan kembali ke orang tua, kita hanya berikhtiar, berupaya karena untuk mencegah dan menyayangi untuk melindungi anak-anak kita biar tidak mudah tertular dan juga mungkin daya tahan tubuhnya juga kuat untuk menghadapi pandemi ini, begitu. Karena kan kalau kita yang dewasa-dewasa sudah divaksin, alhamdulillah, mungkin tubuh kita sudah terbiasa dengan COVID, jadi mungkin seperti virus flu biasa, kalau kita terkena nanti mungkin itu juga nanti untuk anak-anak kita gitu. Itu rangkaian dari upaya pencegahan seperti itu ya. Baik, ini ada satu lagi Bu dari Mama Muhammad Syafiq Azami. Assalamualaikum Bu Dian, untuk vaksin anak 6 sampai 11 tahun dosis obatnya apa ya? Mungkin Bu Sofi bisa memberitahukan kemarin sosialisasi dari Puskesmas. Adakah info atas dosis yang nanti digunakan oleh anak-anak usia 6 sampai 11 tahun? Bagaimana Bu Sofi? Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Mohon maaf sebelumnya karena saya orangnya lupa. Kemarin kita disuntik apa namanya, Bu? Sinovac. Vaksinnya apa? Sinovac. Sinovac. Oh iya. Anak-anak juga akan dapat dosis ya, vaksin Sinovac, tetapi besar dosisnya saya kurang mengerti. Yang mengerti adalah petugas COVID, tetapi Sinovac yang akan anak-anak dapat. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi Mama Syafiq, dosis untuk nanti area tanggal 3 itu adalah dosis Sinovac mungkin ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan ya ini Bu ya dan Bu Sofi ya. Makanya nanti ketika vaksin itu diharapkan didampingi oleh orang tua karena biar lebih jelas apa yang perlu ditanyakan nanti oleh tenaga medis tim vaksinnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Maka kami sangat menyarankan wajib anak-anak besok untuk didampingi ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan apa? Harus kemudian. Ya, harus wajib didampingi. Jadi ada pertanyaan apa lebih enak disampaikannya kepada nakesnya besok gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada unek-unek ya. Informasinya lebih jelas karena kan kita hanya mendapat sosialisasi dari kembali kita sampaikan agar lebih jelasnya lagi. Silakan tanyakan langsung ketika nanti sudah bertemu oleh para nakesnya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa sudah cukup. Tidak ada yang bertanya lagi ya, Ibu dan Bu Sofi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, Askia, Bu. Mau tanya Bu, kalau anak dia jatuh Askia boleh divaksin? Jatuhnya Jatuh. Tangannya itu kemarin kayak sedikit bengkok gitu. Jadi saya masih tahap urut gitu, Bu. Oh. Besok tanyakan Panas demam sama badannya, Mas. Kenapa? Badannya demam enggak? Langsung ditanyakan. Ya, enggak sih, ada sih enggak. Cuman saya takut gitu. Iya. Bagaimana Bu Sofi? Begini Mama, besok jarang aja. Nanti mau divaksin mau tidak nanti hasil screening Mama. Ya, mungkin kalau dokter kan punya kebijakan. Oh ini tidak bisa divaksin, oh ini bisa divaksin. Nanti dokter yang menentukan. Oh gitu ya. Ya. Iya deh, iya. Iya makasih Bu. Ya. Sudah ya Mama. Ya, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian untuk rapat sosialisasi hari ini karena ini kita sudah sampai di penghujung acara karena tidak ada lagi yang bertanya dan ditanyakan. Ya Ibu ya, kita tutup acaranya, Bu Sofi. Baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah
kita bahas hari ini, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah sampaikan semuanya dapat terlaksana pada tanggal 3 Januari, dapat terlaksana dengan lancar, tidak jadi hal-hal yang kita inginkan. Saya berharap semuanya sehat lalu sampai nanti proses vaksinnya juga semua diberikan kesehatan. Untuk berikut informasi tadi teknisnya ataupun alur vaksinnya nanti mungkin akan disampaikan wali kelas masing-masing ya Bu ya, yaitu berupa surat undangan mungkin ya Bu ya akan diberikan ke grup kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu, itu saja yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan pada rapat pagi hari ini mohon dua kali itu maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama pembawa acara pada pagi hari ini juga mohon maaf jika ada salah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Bapak Ibu, diingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran rapat hari ini Bapak Ibu ada di kolom chat. Silakan buka konsepnya, silakan diisi data hari ini sudah mengikuti rapat sosialisasi untuk persiapan vaksin dan persiapan PTMT. Silakan ya Bapak Ibu ya. Sudah Miss Dian. Buka kolom chatnya dan ya silakan untuk yang belum. Sudah, terima kasih Miss Dian. Terima kasih. Ya. Ibu Sofia. Dia Ibu Sofi. Ketemu hari Senin. ini banyak yang tidak bisa masuk. Ya, untuk mendapatkan informasi ini bagaimana Mas Dian? Ya baik, memang tadi kuotanya penuh ya Bapak Ibu. Nanti ini semua rangkaian acara ini akan direkam dan juga akan diupload di channel YouTube SDN Batu Ampar 08 pagi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kurang jelas atau mau melihat kembali info-info yang ada, ini bisa dilihat kembali di channel YouTube SDN Batu Ampar 08 pagi. Ini nanti akan diupload oleh Mas Nur, begitu ya Bapak Ibu ya. Link absennya belum ada Bu Dian. Absennya sudah ada Bu di link di kolom chat. Silakan Bapak Ibu aja kali Bu Dian di grup kelas. Oh baik ya Bu, baik. Baik Bapak Ibu, nanti untuk kolom daftar hadir kita akan berikan di kolom di mana? Di grup kelas masing-masing. Ya. Baik, itu sudah saya kirim ulang juga di grup. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau. Nanti informasi-informasi juga akan di upload kembali di channel YouTube SDN Batu Ampar 08 pagi Bapak Ibu. Sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semuanya diberikan kelimpahan rezeki. Ya Allah. Karena di hari Senin tanggal 3 ya, Mama ya. Jangan lupa sesuai datang dengan jadwalnya masing-masing ya agar tidak terjadi penumpukan. Siap Miss Dian. Ya, di jadwalnya nanti juga akan di-share kembali di grup kelas masing-masing. Ada yang terlewat ya Maya. Ya, siap. Terima kasih Ibu Bapak Ibu. Kalian mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau pribadi saya di dalam menyampaikan amanat atau pesan-pesan yang Ibu Bapak dengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sofi, sama-sama. Sama-sama Bu Sofi. Sama-sama Bu. Ya. Sama-sama Tadi Bu. yang kami sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan aktivitasnya kembali sampai jumpa nanti tanggal Januari. Kita bertemu kembali dengan Saya vaksin tahap 1 tahun baru untuk anak umur 6 sampai 12. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih Ibu untuk pagi hari ini.
Terima kasih Bu Dian. Luar biasa. Sama-sama Ibu. Selamat tahun baru. Terima kasih. Terima kasih. Tahun baru. Baik. Iya, Assalamualaikum. Kangen. Bertemu tahun depan. Tahun ya Bu Sofi nggak ketemu ya. Tahun dong, libur. Sekarang belum. Tahun libur. Terima kasih Mama Sofi. Aku izin pamit ya, ibu-ibu, ibu kepala sekolah, ibu Ya, Dian, terima kasih Kang Sofi. Guru, dan mama yang cantik. Bye. Terima kasih Mama Mestina. Oh, Bu. Sehat semuanya. Keluar. Anur nggak dipoto, kita baru ingat. Sudah Bu Sofi. Ih, saya nggak ikut foto. Sudah dipoto tadi. Oke. Sudah semua sudah di Oke. nanti untuk Bye. Baik, terima kasih. Terima kasih mama-mama semua, mama-mama cantik atas kehadirannya, waktunya. Silakan untuk melanjutkan kegiatan aktivitas. Mas Nur. Udah keluar kayaknya, Miss. Oh iya, dia lowbat handphonenya. Iya, udah keluar. Baik. Masih kita bahas buat hari Senin, teman. Bentar ya. Masih ada 6 orang. Oh, udah selesai ya? Ogi, Bu Mia, Oi, sehat? alhamdulillah sedikit Tidur. biasa. Dirimu sehat, Beb? Kemarin lancar. Sehat. Alhamdulillah. Dan ini tinggal 4. Guru-guru undang lagi dah. Guru-guru undang lagi. Mas Nur, ini rekamnya udahan dulu. Ini rekamnya matiin dulu. Ini gimana rekamannya nggak bisa ya? Ini rekamannya Ada yang masih mau dibahas, Bu Dian? Nggak, buat besok bagaimana? Hari Senin ya? Ini gimana ngerekamnya masih direkam? Oh iya. Oh, Mas Nur udah keluar ya? Ya udah kita bikin baru lagi aja deh. Ya udah, kita keluar dulu ya. Ya, yuk. Oke.